Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tisya Dayana Fiartutu dengan NIM 2024 018006. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang internet, cloud computing, dan IoT. Internet, cloud computing, dan IoT adalah tiga fondasi teknologi masa depan. Teknologi telah mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Internet, cloud computing, dan Internet of Things adalah tiga pilar utama yang menjadi dasar perkembangan teknologi modern. Presentasi ini akan membahas pengertian, cara kerja, manfaat, serta hubungan antara ketiga konsep tersebut. Oke, masuk yang pertama, internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran data secara cepat dan efisien. Internet menjadi dasar dari berbagai inovasi teknologi modern, termasuk cloud computing dan IoT. Kata internet berasal dari istilah interconnected network, yang berarti jaringan yang saling terhubung. Internet menggunakan protokol standar yang disebut TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Untuk memungkinkan perangkat berbagi data dan informasi melalui internet, pengguna dapat mengakses berbagai layanan seperti web, email, media sosial, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah internet. Perkembangan internet dimulai dari kebutuhan militer dan akademik yang terus berevolusi hingga menjadi teknologi yang digunakan secara massal. Pada tahun 1960-an, internet awalnya bernama ARPANET yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk menciptakan jaringan komunikasi yang tetap berfungsi meskipun sebagian jaringan hancur. Kemudian pada tahun 1970-an berkembang menjadi pengembangan protokol atau TCP. Protokol TCP diciptakan untuk mengatur pengiriman data dan jaringan. Pada tahun 1978, protokol ini dimulai diuji dan menjadi standar komunikasi internet. Kemudian pada tahun 1980-an adalah awal internet modern. Pada tahun 1983, ARPANET menggunakan TCP secara resmi menjadikannya cikal bakal internet modern. Pada periode ini, DNS atau Domain Name System diperkenalkan untuk mempermudah pengaksesan alamat jaringan. Kemudian pada tahun 1990-an berkembang menjadi World Wide Web. Pada tahun 1991, tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web, yaitu sistem yang memungkinkan pengguna mengakses informasi melalui browser web. Periode ini juga ditandai dengan munculnya browser pertama, seperti Mosaic, yang membuat internet dapat diakses oleh masyarakat umum. Kemudian pada tahun 2000-an hingga sekarang, revolusi digital, internet menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia, mempengaruhi berbagai aspek seperti komunikasi, bisnis, pendidikan, hiburan, hingga pemerintahan. Komponen utama dari internet yang pertama yaitu protokol TCP, yaitu protokol yang mengatur cara data dikirim dan diterima di internet. Yang kedua ada Domain Name System atau DNS, yaitu sistem yang mengubah alamat IP, misalnya 192.168.0.1 menjadi nama domain yang mudah diingat, contohnya google.com. Yang berikut ada server dan client. Server yaitu komputer yang menyediakan layanan atau informasi seperti web. Ada klien yaitu komputer atau perangkat yang meminta layanan dari server. Yang berikut ada web browser, aplikasi yang digunakan untuk mengakses internet seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, and Safari.
Dan yang terakhir ada ISP atau Internet Service Provider. Perusahaan yang menyediakan akses internet kepada pengguna seperti Telkomsel, Indosat, atau XL. Manfaat dari internet sendiri yaitu untuk yang pertama komunikasi. Kita bisa menggunakan email, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram, media sosial untuk terhubung dengan keluarga, teman, atau orang yang tidak kita kenal menjadi kenal. Yang berikut ada pendidikan, yaitu e-learning, kursus online, dan webinar. Akses juga ke sumber daya digital seperti jurnal, e-book, atau video pembelajaran. Yang berikut ada bisnis, yaitu platform perdagangan elektronik seperti Shopee, Tokopedia, dan juga strategi pemasaran digital seperti SEO, media sosial, dan iklan online. Yang berikut ada hiburan, streaming video seperti YouTube, Netflix, dan musik atau seperti Spotify. Bisa juga bermain game dan mengakses forum hobi. Dan yang berikut ada informasi, membaca berita, tutorial, dan alasan produk. Berpartisipasi dalam forum diskusi dan komunitas. Risiko dan tantangan internet sendiri yaitu ada keamanan cyber. Di keamanan cyber ini ada ancaman seperti virus, ransomware, dan phishing yang dapat mencuri data. Perlu langkah proteksi seperti menggunakan antivirus dan kata sandi yang kuat. Yang kedua ada privasi, penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Penting untuk menjaga informasi pribadi dan memahami kebijakan privasi platform. Yang berikut ada konten negatif seperti hoaks, kebencian, dan konten tidak pantas yang dapat menyebar dengan cepat. Peran masyarakat dalam menyaring informasi sangatlah penting. Yang terakhir ada kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses internet yang setara, terutama di daerah terpencil. Oke, lanjut. Cara kerja dari internet sendiri yaitu internet bekerja melalui pertukaran data antara server dan klien menggunakan protokol komunikasi seperti TCP tadi. Data yang diminta oleh pengguna akan dikirimkan melalui jaringan global hingga sampai ke perangkat pengguna. Kita pindah yang kedua, ada cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengelolaan data dan aplikasi melalui server jarak jauh yang terhubung ke internet. Teknologi ini mengurangi ketergantungan pada perangkat keras lokal. Jenis-jenis dari cloud computing sendiri ada private cloud, public cloud, hybrid cloud. Khusus untuk satu organisasi dikelola dan penyedia layanan untuk banyak pengguna. Gabungan private and public cloud. Layanan utama dalam cloud computing ada IaaS atau infrastruktur as a service, ada PaaS, platform as a service, dan ada SaaS atau software as service. Infrastruktur seperti server and storage untuk pengembangan aplikasi-aplikasi yang dapat diakses melalui internet. Manfaat dari cloud computing sendiri yaitu efisiensi biaya, skalabilitas, aksesibilitas global, dan keamanan data. Oke, dan yang terakhir ada IoT atau Internet of Things. Internet of Things adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet dan dapat mengumpulkan berbagai serta memproses data secara otomatis. IoT menciptakan ekosistem perangkat yang saling berkomunikasi. Cara kerja dari IoT sendiri yaitu bekerja melalui yang pertama, sensor dan aktuator, yaitu mengumpulkan dan merespon data. Yang kedua, koneksi internet, yaitu menghubungkan perangkat ke cloud. Yang ketiga, ada analisis data, yaitu mengelola data untuk menghasilkan keputusan. Contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari, ada rumah pintar, seperti lampu dan AC yang dikontrol dari smartphone. Terus ada kota pintar, pengelolaan lalu lintas dengan sensor jalan, dan ada industri, pemeliharaan mesin otomatis. Hubungan internet, cloud computing, dan IoT
ketiga ini saling terhubung. Karena internet menyediakan infrastruktur komunikasi, cloud computing menjadi pusat penyimpanan dan pengolahan data, dan IoT memanfaatkan internet dan cloud computing untuk menjalankan perangkat pintar. Manfaat dari sinergi teknologi ini yaitu yang pertama efisiensi operasional, yaitu otomasi dan pengelolaan data real time, inovasi, yaitu solusi baru dalam berbagai bidang seperti kesehatan dan transportasi, dan ada keberlanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya yang lebih bijak. Tantangan dan risiko dari ketiga ini yaitu keamanan, privasi, dan koneksi. Keamanan sendiri risikonya peretasan data, privasi risikonya penyalahgunaan data pengguna, koneksi risikonya ketergantungan pada jaringan internet. Dampak teknologi pada kehidupan yaitu meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang ekonomi baru, merubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Masa depan internet, cloud computing, and IoT yaitu peningkatan adopsi teknologi AI dalam IoT, pengembangan jaringan 5G untuk koneksi lebih cepat, evolusi cloud menjadi multi-cloud untuk fleksibilitas. Studi kasus dari ketiga ini yaitu Amazon memanfaatkan IoT dan cloud computing untuk otomatisasi gudang dan pengalaman pelanggan yang personal. Dan Tesla menggunakan IoT untuk pembaruan perangkat lunak kendaraan secara otomatis. Oke, baik, jadi kesimpulan dari internet, cloud computing, and IoT adalah fondasi teknologi modern yang mendukung berbagai inovasi. Sinergi antara ketiganya memungkinkan solusi yang efisien, otomatis, dan cerdas untuk berbagai tantangan masa depan. Berikut referensi yang saya gunakan dalam PPT ini. Sekian dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.